lagi bersama dengan Kak Leni. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membuka di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Adik-adik buka di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ya, berbicara tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Mungkin adik-adik sudah sering membaca tentang perumpamaan ini, tapi kakak mau bacakan sebentar ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang mengajar dan dia memberikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan itu apa, Kak? Perumpamaan itu adalah ilustrasi atau gambaran. Mengapa Tuhan Yesus memberikan gambaran atau ilustrasi atau perumpamaan? Karena itu lebih mengena, sehingga orang lebih mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus berkata bahwa ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya. Berarti kalau ada yang bungsu, ada yang sulung. Jadi 2 orang. Yang bungsu berkata kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta yang menjadi hakku." Sehingga dia berkata bahwa dia minta haknya, yaitu warisan yang daripada ayahnya. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka, di antara kakak dan adik, si sulung dan si bungsu. Ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian hartanya ya, sebagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Setelah dia mendapatkan warisan daripada ayahnya, dia menjual dan dia pergi ke tempat yang jauh. Di sana dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan dia pun dikatakan di sini melarat. Kemudian lalu ia pergi dan bekerja kepada seseorang majikan di negeri itu. Karena dia berpikir, saya sudah tidak memiliki uang lagi, hartaku sudah habis. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus bekerja. Karena apa? Dia pasti butuh makan. Kemudian orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Pada saat itu pekerjaan yang dia peroleh adalah menjaga babi milik seseorang di negeri itu. Kemudian di sini dikatakan pada ayat yang ke-15, lalu dia pergi bekerja pada seseorang di negeri itu, dan ayat 16 dikatakan lalu ia ingin mengisi perutnya. Dia tadi bekerja, kenapa adik-adik? Karena dia kelaparan. Kemudian setelah dia bekerja, kenapa? Dia sudah tidak tahan. Mungkin dia berpikir, belum saatnya aku mendapatkan upah, tetapi aku sudah lapar sekali. Di sini lalu dia menyadari keadaannya. Dia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan dari babi itu. Ayat 17. Lalu dia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan di rumah ayahku yang berlimpah-limpah makanannya. Dia beringat bahwa di rumah ayahku juga banyak orang yang bekerja menjadi hamba-hamba di rumah, tetapi mereka berkelimpahan dalam makanan. Tidak seperti aku yang harus memakan ampas dari babi ini. Adik-adik yang terkasih, di sini dikatakan di ayat 18 ini, adik-adik, dia berkata, aku akan bangkit dan pergi ke bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dia menyadari bahwa apa yang sudah dilakukan olehnya itu sesuatu kesalahan, sehingga dia kembali ingin pulang dan dia berpikir, aku gak layak lagi jadi anaknya. Setidaknya aku mau jadi pekerja atau menjadi hamba. Hamba di rumah ayahku itu makan nasi, makan makanan yang berlimpah, tidak seperti aku. Lalu nomor ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Saat itu dia memutuskan pulang ke rumah. Tetapi di dalam pikirannya dia tidak pulang sebagai seorang anak. Dia pulang untuk menjadi seorang hamba.
Tetapi baru dari jauh dikatakan di ayat 20, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari dan mendapatkan dia dan merangkul dan mencium dia. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali di dalam hidup ini kita sering berbuat salah. Sama dengan seperti si bungsu ini. Anak bungsu ini ketika dia berpikir, ketika dia masih sebagai seorang anak, dia berpikir, saya ingin mengambil hak saya. Saya ingin dibagi warisan supaya aku bisa mandiri. Aku mau pergi jauh. Aku mau meninggalkan kampungku. Mungkin dia bosan di kampung. Dia mau pergi ke luar kota. Dan ketika di kota dia menjual hartanya. Dia hidup senang-senang. Dia berfoya-foya. Dan ketika dia punya duit, banyak temannya. Tetapi ketika uangnya habis, semua temannya meninggalkan. Dan ketika dia menyadari akan hal itu, dia kembali ke rumah. Tetapi hati seorang bapa benar-benar mengasihi anaknya. Dari jauh dia rangkul anaknya. Dia berkata kepada anak buahnya, untuk apa? Untuk membuat pesta. Di sini dikatakan ya, ayat 23, dia menyuruh kepada hambanya, dia bilang, ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Mengapa? Kata bapak itu dikatakan, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Anak ini diberikan jubah yang bagus, diberikan cincin, dan semua bersukacita. Karena bapak ini berpikir, anakku yang sudah hilang kembali. Apa yang terjadi dengan sang kakak? Ayat 25 dikatakan, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika dia pulang dan di dekat rumah, dia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Anak yang sulung sedang bekerja di ladang milik ayahnya. Dan ketika dia pulang, dia mendengar, ada suara musik di rumahku. Ada orang sedang menari-nari. Ada apa? Dia panggil hambanya. Lalu dia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa ini artinya semuanya ini? Di ayat 27 dikatakan, adikmu telah kembali, ayahmu telah menyembelih anak lembu yang tambun, karena dia mendapatkan kembali dengan sehat. Oh, ini hambanya bersukacita, adikmu sudah kembali. Apakah kakaknya juga bersukacita? Tidak, adik-adik. Di sini dikatakan di ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Dia marah. Kenapa? Dia berpikir, ayah, aku selama ini selalu setia kepada ayah. Aku ada di rumah, aku tidak meninggalkan rumah ini. Aku terus bersama Kak ayah. Tetapi tidak pernah sekalipun ayah membuat pesta buat aku, memanggil teman-temanku seperti ini. Tetapi anak ayah yang meninggalkan ayah, yang menjual hartanya dan berfoya-foya dengan orang di luar sana, kembali dengan harta yang habis, ayah malah sambut. Dia marah. Kemudian apa kata ayahnya? Ayat 31 dikatakan, anakku, engkau bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Aku patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Adik-adik, ketika kita mendengar firman Tuhan ini, kita akan berpikir bahwa anak yang hilang itu adalah si bungsu yang sudah pergi menghamburkan harta ayahnya dan kembali. Tetapi ternyata anak yang hilang ini ada dua, yaitu si sulung dan si bungsu. Kak, kok bisa? Bukannya si sulung itu selalu ada di rumah? Iya, dia ada di dalam rumah, tetapi dia tidak memiliki kedekatan dengan sang bapak. Dia berpikir melakukan hidupnya hanya karena ini tugas. Ya, saya sebagai anak sulung, tugas saya harus ke ladang membantu ayah dan seperti itu saja. Dia tidak memiliki kehangatan dari pelukan sang ayah. Oh, ayahnya yang pilih kasih? Tidak. Tetapi anak ini sibuk dengan kehidupannya sendiri.
dan dia merasa bahwa ketika dia lelah, ketika orang di dalam rumah atau ayahnya yang tidak menghargai dia, apa yang terjadi? Dia marah. Dia merasa bahwa apa yang saya lakukan harusnya saya dihargai. Anak yang hilang itu anak yang lepas dari pengamatan orang tua. Adik-adik hari-hari ini mungkin adik-adik ada di rumah, adik-adik senantiasa bersama mama papa, tetapi hati kalian tidak ada kedekatan dengan orang tua. Oh kak, saya dekat. Maksud kakak bukan berarti orang tua mengabaikan kalian, tetapi ketika kalian sudah tidak memiliki telinga untuk nasihat orang tua, ketika kalian sudah tidak memiliki hati untuk mendengar kebenaran yang disampaikan oleh orang tua, maka yang terjadi kalian menjadi anak-anak yang hilang. Sama dengan si sulung, walaupun dia ada di dalam rumah, tetapi dia tidak memiliki mengerti bahwa ayahnya berkata, harta semua ini milik kamu, apa yang menjadi kepunyaan ayah adalah kepunyaanmu, sehingga dia timbul rasa marah, timbul rasa iri hati. Berapa mudah kalian di rumah seringkali marah dengan sesama adik, dengan kakak, hanya karena apa? Karena iri hati. Kalian merasa orang tua lebih memperhatikan adiknya atau lebih memperhatikan kakaknya, sehingga kalian menjadi iri hati. Dan itu adalah bukti atau tanda-tanda itu adalah anak yang hilang. Anak yang hilang adalah anak yang tidak memiliki kedekatan. Kenapa nih kakak kasih contoh? Kenapa orang yang marah ngomongnya teriak-teriak? Padahal orangnya di dekatnya. Karena apa? Karena mata hatinya sudah tertutup sehingga telinganya tidak bisa mendengar dengan baik. Makanya kakak sering bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Adik-adik harus memiliki hati yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua di rumah, tetap menjadi anak yang senantiasa mendengar. Jangan menghilang dari kehidupan ini. Dalam menghilang, kak, saya bukan orang yang bisa menghilang, enggak. Dalam arti begini, kalian harus tetap bersekutu bersama orang tua, saling mengasihi kakak adik, tidak ada iri, tidak ada kemarahan yang membuat kalian terhilang. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dalam ilustrasi yang lain, Tuhan meninggalkan domba-domba yang lain hanya untuk mendapatkan satu ekor yang terhilang. Betapa berharga. Apakah yang lain tidak berharga? Semua berharga di mata Tuhan. Tetapi Tuhan tidak ingin satu pun orang binasa di dalam dunia ini. Nah, adik-adik yang terkasih, di perumpamaan anak yang hilang ini diibaratkan sebagai apa? Bahwa kita ini adalah anak-anak yang hilang, yang sudah meninggalkan kasih karunia Tuhan. Kita sudah berdosa, tetapi Tuhan Yesus mau mati di kayu salib, menolong kalian, menyelamatkan kita semua, adik-adik dan kakak, supaya apa? Kita tetap mendapatkan anugerah yang besar yang firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kita harus senantiasa bersyukur karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita tidak boleh menjadi anak yang terhilang, baik di dalam mata Tuhan sendiri ataupun di dalam keluarga. Tuhan Yesus